Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diandira Florenci Ergor dan teman saya Lau Gaje. Di sini kami akan membahas tentang kegiatan pembelajaran 2, yaitu aspek-aspek keterampilan berbahasa. Untuk pemateri pertama, dipersilakan pada teman saya, Lau Gaje. Ya, saya akan membahas kegiatan pembelajaran 2 tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, sehubungan dengan penggunaan bahasa. Terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tabel berikut ini mengajikan keempat jenis keterampilan tersebut. Yang pertama atau A, mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentifikasi dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak berbeda dari istilah mendengar. Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengar, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dalam mendengarkan jenis ini kita secara bergantian melalui aktivitas mendengarkan dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. Contoh situasi-situasi mendengarkan non-interaktif yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Dalam situasi mendengarkan non-interaktif tersebut, kita dapat meminta penjelasan dari pembicara. Tidak bisa meminta pembicara mengulangi apa yang diucapannya, dan tidak bisa meminta pembicaraan diperlambat. Materi yang kedua yaitu B, berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaksi, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaksi. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, lain-lain, baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Beberapa situasi dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Misalnya berpidato melalui radio atau televisi.
Yang materi berikutnya yang bagian C, membaca. Yang pertama, keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif, reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara terdiri, terpisah, dan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Yang kedua, keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu A. Membaca permulaan, dan yang B. Membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenai lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. D. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Aktivitas menulis bukanlah sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni A. Menulis permulaan dan B. Menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Rangkuman. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan membaca merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dari masing-masing aspek keterampilan tersebut.